Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Seekers, semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat dimanapun kalian berada. Tentunya kali ini masih di podcast milik Universitas Al-Azhar Indonesia, yaitu Nongol, Nongkrong Online. Tentunya narasumber hari ini masih sekeren-keren yang sebelumnya dan tentu semakin keren semakin harinya. Dan jika sebelumnya kita itu menghadirkan narasumber yang ibaratnya expert banget nih di bidang-bidang ilmu disiplin tertentu, sekarang kita akan membahas yang lebih ringan nih Seekers. Jadi kita akan berbincang, berdiskusi dengan salah satu mahasiswa dari Universitas Al-Azhar Indonesia, lebih tepatnya dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya. Penasaran kan siapa orangnya? Langsung saja kita sapa dengan narasumber kita hari ini, yaitu ada Kak Hafiz Azmi dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya. Ya, betul? Betul. Kak Hafiz Azmi? Betul. Jadi Kak Azmi, kita tuh punya sapaan khusus untuk audiens kita, namanya Seekers. Seekers. Artinya tuh apa sih? Juan, Seekers itu artinya orang yang mencari ilmu, yang mencari info lebih mendalam. Jadi itu dia seeking for something. Oke. Kayak gitu. Jadi, nah enaknya Kak Hafiz Azmi ini dipanggil apa? Kak Hafiz kah atau Azmi atau Hafiz. Bang Azmi atau gimana enaknya? Familiarnya Hafiz. Hafiz ya. Hafiz. Cuman kayaknya karena kan sebelumnya juga kita udah kenal deket banget ya. Oh, iya. Manggilnya Bang Azmi aja ya. Gimana? Oke, siap. Oke, jadi Seekers, Bang Azmi ini merupakan seorang mahasiswa dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, lebih tepatnya di program studi Bahasa dan Kebudayaan Arab ya. Betul. Nah, mungkin Bang Azmi bisa bercerita sedikit selama di Universitas Al-Azhar Indonesia sibuk apa, ikut kegiatan apa, dan mungkin pernah ikut organisasi apa. Silakan Bang Azmi. Oke, baik. Terima kasih Juan atas kesempatannya untuk kali ini. Gue di Prodi Bahasa dan Kebudayaan Arab di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya angkatan 2017. Nah, aktif di organisasi di Himasa, di Himpunan Mahasiswa Sastra Arab yang saat itu namanya masih belum berganti menjadi Bahasa dan Kebudayaan Arab. Nah, terus di KMFIB juga, dan juga di ILC, di unit kegiatan mahasiswa Al-Azhar Language Club. Nah, di situ jadi ketua juga kemarin, dan di FIB juga lanjut setelah jadi runtutannya di ILC dulu, setelah itu turun, habis itu naik ke KMFIB gitu, dan KMFIB juga diamanahkan untuk menjadi ketua KMFIB seperti itu. Berarti Kak Azmi ini, sorry Kak aku potong sedikit, berarti Bang Azmi dari UKKM ILC jadi ketua, rehat sejenak, masuk lagi ke BEM jadi ketua lagi? Kalau dibilang rehat sih enggak kayaknya. Waktu itu kalau nggak salah tahun 2019 bulan akhir Oktober itu LPJ dari seminggu sebelumnya itu adalah LPJ dari ILC untuk turun. Okay. Nah, seminggu setelahnya pelantikan di KMFIB. Luar biasa. Oke, lanjut Bang, yang tadi Bang, gimana tuh? Setelah itu? Ya, emang anaknya kadang nggak bisa diem juga sih. Maksudnya dengan berorganisasi. Jadi di situ kita banyak mempelajari banyak hal sih, terutama dalam memahami manusia gitu. Nah, memang memahami manusia itu rumit sekali ya. Maksudnya untuk organizing itu manusia, terus bisa memikirkan cara-cara bagaimana bisa terorganisasi dengan baik, itu memang sangat sulit. Tapi sangat dinikmati sekali karena dengan adanya seperti itu, dengan adanya wadah seperti organisasi di tingkat prodi, terus KMF di tingkat fakultas maupun di tingkat universitas atau di kegiatan ekstrakurikuler yang seperti ILC itu juga bisa membawa sesuatu yang asik lah gitu. Jadi organisasi itu nggak mumet kayak harus rapat terus gitu. Dan sekarang juga rapat juga jadi lebih enak lah. Maksudnya kayak lebih fleksibel lebih fleksibel ngobrol. Nah, semenjak masa pandemi juga kita juga terbiasa untuk bisa melaksanakan itu secara daring kan. Nah, itu bisa membuat kita belajar banyak lah tentang bagaimana berkomunikasi gitu. Walaupun di tengah pandemi seperti kemarin itu belajar banyak sih untuk saling berkomunikasi, saling terintegrasi dengan baik seperti itu sih. Oke, nah Bang Azmi, dulu kan pasti kan ya ibaratnya kita pernah di posisi jadi mahasiswa baru lah ya, semester 1, ibaratnya nggak tahu banyak banget tentang organisasi di kampus. Bang Azmi pernah nggak sih sekelibet berpikir pas masuk ke sini dari semester 1 tuh menjadi seorang ketua BEM tingkat fakultas? Pernah nggak kepikiran? Gak kepikiran sih, gak pernah kepikiran untuk menjadi ketua, untuk aktif di mana gitu. Karena ya bukan buta banget sih, cuman pasti tahu kalau misalkan masuk universitas itu pasti ada namanya organisasi tuh pasti di tingkat prodi kah, di fakultas ataupun di tingkat universitas gitu kayak macam BEM. Nah, gak kepikiran, cuman waktu di SMA dulu sih kebetulan SMA juga di boarding kan, dan di boarding tuh sempat aktif juga dan memang aktif juga untuk organisasi. Jadi ketika masuk di universitas di Al-Azhar
itu melihat dulu sih sebenarnya semester 1 itu masih melihat dulu dan kenalan dulu dengan macam-macam organisasi lah gitu. Nah di situ baru dapet kayak inilah, mana nih yang perlu gue dalami gitu, mana yang perlu gue ikutin gitu dan aktif. Iya betul. Jadi akhirnya pertama itu di Himasa sih. Nah di Himasa juga di Prodi itu ada lagi di eksternal juga, organisasi eksternal kayak misalkan Himasasi, Ikatan Mahasiswa Studi Arab se-Indonesia, itu juga ikut di situ. Nah itu tergabung dari seluruh Prodi Bahasa Arab, Prodi Bahasa dan Kebudayaan Arab atau Prodi Sastra Arab itu di seluruh Indonesia gitu. Dan itu juga asik juga karena memang kan kalau berbicara tentang organisasi pasti ada kata yang familiar lah, kayak misalkan wah berarti relasinya banyak gitu. Dan memang gitu dengan adanya organisasi kita mau nggak mau berteman, ngobrol banyak juga, akhirnya ya kita punya banyak relasi dan juga banyak ilmu gitu. Nah Bang Hasmi tadi sempat cerita sedikit bahwa gak expect banget ya, atau gak expect lah kalau misalnya nanti jadi ketua gitu ya. Kemudian pada saat Bang Asmi kan berarti nih tadi cerita ikut UKKM dulu, KLC. Kemudian ikut lagi tadi di KMFIB. Terus ada ikut lagi kuliah. Tapi Bang Asmi ikut kegiatan di eksternal gak sih? Ikut ya? Eksternal juga ikut. Nah gimana tuh Bang Asmi bisa manage kuliah? Iya. Terus tadi ikut UKKM, organisasi dan kegiatan di luar tadi. Gimana Bang manage-nya? Ya memang time management tuh memang sulit sih. Dan itu butuh waktu dan untuk belajar untuk time management itu sepanjang waktu lah gitu kan. Karena kita selama kita hidup kan waktu itu terus berjalan dan time management juga terus dipelajari gitu kan. Tugas kuliah, terus perkuliahan juga, terus organisasi. Bahkan di IELTS itu juga kan suka ikut lomba keluar kan. Oh ya? Iya lomba. Ya, jadi aktif lomba juga Bang? Iya. Nah, itu gimana manage lagi tuh kalau misalnya dibentrok nih ya. Besok presentasi contoh ya, presentasi mata kuliah A. Terus ternyata besok juga gak lama kemudian harus ikut lomba debat. Itu gimana cara manage itu? Ya cara memanagenya kita pertama memang inilah membuat skala prioritas dulu. Ya betul. Jadi skala prioritasnya mana dulu yang perlu diprioritaskan. Jika agenda itu memang sangat penting untuk dilaksanakan dan kepentingannya tinggi itu di situ, ya udah kita ngambil resiko juga di situ gitu kan. Tetap taking risk lah ya. Iya. Jadi semua kan pasti punya resiko gitu kan. Untuk memilih mana yang perlu kita ambil itu ya ada resikonya juga. Tapi tetap kita juga sepintar-pintarnya kita juga bisa memanage itu semua agar semua bisa berjalan dengan lancar gitu. Kayak waktu itu kalau nggak salah ya pulang dari Malaysia itu waktu lomba ASEAN Arabic Debating Championship tuh yang se-Asia, itu besoknya tuh UTS. Oke, berarti hampir ini ya bentrok itu ya? Iya, jadi ya udah sih nyantai aja karena kan emang udah dapet izin, tapi kan secara materi kan udah dikuasain lah gitu kan, insya Allah gampang gitu kan. Jadi ya sempat mau mikir apa gue langsung ke kampus aja gitu kan dari bandara gitu kan, cuman kan ya itu siang sih makanya bisa mikir kayak gitu, cuman akhirnya ya udahlah istirahat dulu kan daripada ujian masih jet lag terus gak fokus kan, jadi ya udah gitu. Masih dapat izin juga. Nah Bang Asmi selama kan tadi Bang Asmi ikut berbagai kegiatan tuh, pernah gak sih nemu kayak barrier-nya gitu, tantangannya atau hambatannya, dan jika ada gitu Bang, gimana Bang Asmi itu bisa through the barrier itu, bisa ngelewatin itu semua? Rintangan sih, tantangan itu juga pasti ada sih ya, pasti ada di segala jenis kehidupan lah gitu. Terutama di organisasi gitu kan. Kebetulan waktu mulai KMFIB itu kan awal-awal itu sebelum pandemi itu, hampir mau sebelum pandemi. Cuman gak berapa lama kita mau merasakan hal itu, ternyata harus ya diterpa pandemi lah gitu. Yang mau gak mau semua kegiatan yang bertemu secara langsung tuh terputus ya kan. Nah itu juga mau nggak mau itu harus belajar cepat gitu, harus belajar cepat, menyesuaikan dengan cepat, gitu, harus benar-benar merubah situasi lah gitu. Jadi sebetulnya pandemi itu bukan alasan gitu kan, cuman memang banyak hambatannya juga. Nah tapi dari situ tuh belajar banyak gitu, kayak menyambung silaturahmi lah gitu, maksudnya menyambung komunikasi itu penting banget. Kayak misalkan udah tahu kita gak bisa ketemu gitu kan, yang mana hanya bisa terhubung melalui sosial media gitu kan. Iya, gawai. Online ya. Iya, terus ya rapat juga via Zoom atau Google Meeting gitu kan. Semuanya daring ya. Betul, jadi semuanya daring. Nah, tapi di situ pasti ada aja kayak misalkan dihubungi untuk rapat nggak bisa, di telepon juga nggak diangkat. Nah, itu kan merupakan sebuah komitmen juga dalam berkomunikasi, dan itu sangat dapat pelajaran lah dari pandemi itu gitu. Bagaimana kita tetap berkomitmen lah untuk bisa bertemu walaupun hanya
daring gitu. Dan itu ini banget sih tantangan yang kemarin sangat ya lumayan punya berat, power juga lah gitu. Ya? Impactnya juga berat gitu karena untuk melaksanakan kegiatan kan butuh komunikasi yang baik pasti. Gitu kan, koordinasi yang baik. Everything need a coordinate and communication ya? Iya. Pasti. Nah Bang Asmi, kemarin kan pas pandemi ini kan ibaratnya semua stigma orang tuh kan ya agak mungkin mager, mager kuliah, mager kerja, mager berorganisasi kegiatan gitu. Nah kira-kira menurut Bang Asmi, untuk para seekers nih yang nonton nih, mungkin mahasiswa baru yang nanti masuk Al-Azhar dan masuk ke Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, apa sih harus ditanamkan gitu? Kalau mereka tuh harus berkuliah, organisasi, berkegiatan secara daring itu Bang. Apa sih harus mereka tanamkan gitu? Untuk itu mungkin semua tuh punya bekal sih. Nah, bekalnya apa? Sebenarnya nggak banyak sih bekal untuk bisa menjadi orang yang ya aktif berorganisasi itu. Oke. Cuman sekarang kan pernah ada isu ini lah kayak antara introvert dan extrovert. Sebetulnya untuk menjadi orang yang masuk ke organisasi atau bisa dikatakan organisatoris kayak gitu bisa belajar juga gitu. Misalkan kalau orangnya introvert kan bisa jadi sekretaris gitu kan, atau bisa jadi bagian yang lain lah yang dia nggak perlu muncul di publik gitu. Iya, betul. Dia bisa kerja di belakang layar gitu. Nah dari situ inilah mencoba gitu. Jadi poin pentingnya adalah mencoba untuk bisa aktif gitu dan belajar hal baru itu yang paling penting dan itu bisa membuka wawasan gitu. Jadi akhirnya kita nggak close minded gitu loh. Maksudnya biar kita bisa open minded yang luas gitu. Pengetahuan kita ya memang harus bertemu ngobrol banyak hal, terus juga melihat hal itu dari skop yang lebih besar lagi gitu kan. Makanya organisasi itu justru jadi peluang juga, jadi wadah yang sangat baik buat mahasiswa terutama ya, untuk bisa melihat segala hal itu dari berbagai sudut pandang dan juga bisa menerima suatu permasalahan itu secara bersama gitu. Dan itu ada pengalaman pribadi juga sih, kayak misalkan akan merasakan seperti ini gitu, kayak misalkan gue adalah orang yang paling dibutuhkan, contoh gitu kan. Jadi ketika masuk organisasi segala sesuatu itu akan dikuasai semuanya gitu, kayak self service lah. Jadi nggak ada pendistribusian atau pendelegasian tugas ke anggotanya. Nah itu juga perlu dipelajari. Jadi namanya organisasi itu kan tim, nggak sendiri gitu kan. Teamwork. Nah, teamwork, betul. Teamwork itu sangat penting dan itu ketika proker itu tidak berjalan, jadi nggak harus stres sendiri gitu. Jadi misalkan gue kan ketua nih, gue merasakan bahwa proker ini nggak berjalan dengan baik gitu. Jadi nggak harus perfeksionis juga bahwa itu tuh harus berjalan dengan baik. Tapi kalau misalnya memang hasilnya menunjukkan ada beberapa evaluasi, jadi tetap harus ini juga gitu, harus mengevaluasi semuanya karena ini adalah kerja tim. Nah itu di situ juga kita belajar bagaimana mengorganize tim itu bisa ya hasilnya itu buruk ataupun baik itu adalah kerja bersama gitu. Dan akhirnya di kemudian hari dengan adanya evaluasi itu kita akan punya pembelajaran yang sangat baik dan sangat penting untuk kedepannya gitu, dan bisa lebih terorganisir lagi lah gitu. Nah tadi Bang Asmi kan sempat nyinggung nih proker, kemudian kegiatan-kegiatan di organisasi itu. Nah Bang Asmi, ada nggak sih gebrakan gitu ya, atau inovasi ataupun program baru yang dicanangkan Bang Asmi selama memimpin mungkin di ILC ataupun di organisasi KMFIB kemarin gitu? Oke, baik, minum dulu ya. Oh silakan minum aja dulu. Jadi Seekers, jadi memang setiap organisasi dan juga mungkin setiap UKKM atau unit kegiatan mahasiswa itu pasti terdapat program-program atau inovasi-inovasi yang dicanangkan oleh setiap individunya, baik itu struktural pimpinan ataupun anggotanya masing-masing. Oleh karena itulah ingin bertanya nih Bang, ada nggak sih Bang dulu pas lagi memimpin di ILC ataupun di KMFIB ada inovasi, gebrakan ataupun program dicanangkan oleh Bang Asmi selaku ketua? Pasti ada sih. Ada ya? Setiap orang itu kan pasti membuat visi misi yang baru kan untuk bisa merubah keadaan. Iya betul. Dan itu juga dilihat dulu dari permasalahan, dari kondisi yang ada di dalam ruang lingkup kita akan berorganisasi itu di mana ruang lingkupnya. Misalkan di ILC itu kemarin ada anggotanya, kita megang bahasa Arab dan bahasa Inggris, fokusnya di situ. Terus juga ada di FIB itu berarti di ruang lingkupnya adalah 4 prodi. Di bawahnya itu ada bahasa dan kebudayaan Arab, bahasa dan kebudayaan Inggris, bahasa dan kebudayaan Mandarin, dan yang terakhir bahasa dan kebudayaan Jepang. Nah, itu ruang lingkupnya dan kita harus pahami betul gitu ruang lingkup apa aja yang perlu kita manage nanti ketika kita memimpin dan kita berorganisasi ya itu dulu. Nah, seperti kalau misalkan di ILC dulu kita itu sempat berpikir untuk mengadakan
bukan cuma 2 bahasa, bukan cuma Arab sama Inggris. Okay. Karena di UAI itu kan punya prodi bahasa ada 4 gitu kan, nggak cuma Arab sama Inggris, ada Jepang sama Mandarin gitu. Dulu sempat mau menyatukan keempatnya gitu menjadi satu gitu, tapi tidak bisa terjadi karena beberapa hal tidak, kayak misalkan ada mentornya gitu, terus orang yang punya minat dan bakat khusus untuk mengembangkan bahasa di kegiatan ekstrakurikuler. Soalnya di IELTS itu biasanya masuk ke situ tuh latihan bahasanya sambil lomba gitu. Jadi misalkan kita mau lomba debat bahasa Arab atau debat bahasa Inggris sekalian atau belajar. Iya, nah sekalian belajarnya di situ. Jadi pengembangan bahasanya tuh melalui lomba. Jadi akhirnya minat dan bakatnya juga tersalurkan menjadi sebuah prestasi juga seperti itu. Nah, kayak gitu. Jadi waktu di IELTS itu kita merubah ketetapan dan juga fokus untuk bisa memfokuskan di bidang bahasa Arab dan bahasa Inggris gitu. Jadi akhirnya dengan fokus di sana, ya alhamdulillah di bahasa Arab itu kemarin waktu zaman saya memimpin juga banyak prestasi yang kita dapatkan juga di skala nasional maupun internasional. Nah di bahasa Inggrisnya juga menyusul seperti itu. Luar biasa. Berarti selain berfokus ke pengembangan akademik, Bang Azmi juga berfokus kepada pengembangan sumber daya manusia dari segi non akademik ya? Iya betul. Mengikuti lomba-lomba tingkat nasional, internasional gitu ya Bang Azmi. Nah Bang Azmi, ini tuh pas pandemi itu suka ada stigma ya, males-males tadi berkegiatan gitu. Terus ada stigma juga bahwa males saya ikut organisasi kan online gitu. Terus kira-kira Bang Azmi ada gak sih yang pengen disampaikan juga gitu ke seekers ya, selaku yang nonton kita gitu di segmen hari ini, ada gak sih yang pengen disampaikan terkait pembahasan organisasi ini Bang, atau kegiatan selama di kampus mengingat saat ini pandemi masih berlangsung? Silakan Bang Azmi. Nah seperti yang tadi udah pernah yang tadi udah disampaikan ke Juan bahwa ada permasalahan juga waktu gua kemarin jadi ketua KMFIB gitu, memimpin KMFIB. Ada sebetulnya bukan permasalahan besar sih, tapi itu impactnya besar. Jadi komunikasi memang sangat penting gitu kan. Nah di era pandemi yang memaksa kita untuk bisa berhubungan melalui daring jarak jauh, nah itu lagi-lagi memang menjaga sebuah komitmen tuh sangat penting ya. Bukan hanya komitmen dengan dia, cuman dengan orang banyak tuh impactnya besar sekali gitu kan. Besar. Apalagi yang mengurusi gitu kan, meng-create sesuatu untuk orang banyak di situ, itu butuh tingkat effort koordinasi. Effort lebih juga. Betul, effortnya harus lebih memang gitu. Jadi ya untuk melakukan sesuatu yang baik itu memang yang besar itu kan butuh effort juga kan. Betul. Ya kan, effortnya jangan effortless ya hasilnya pasti akan segitunya gitu kan. Ya kalau di Quran sih adanya in ahsantum li anfusikum gitu. Maksudnya kebaikan yang kamu beri, apa yang kamu lakukan ya sebesar itu yang kamu dapatkan gitu. Makanya sebaliknya kalau misalkan emang kita melakukan hal itu kecil ya dapatnya segitu gitu kan. Nah makanya untuk hal komunikasi dalam organisasi itu sangat penting. Ditambah komitmen yang menjaga komunikasi itu akan terus terorganisasi, terus terintegrasi dan terus berjalan lah gitu, walaupun di tempat sejauh manapun lah gitu. Jadi komitmen kita dalam berorganisasi itu benar-benar sangat dipaksa untuk lebih gitu. Kadang kan kayak ibaratnya ada udah reminder di handphone gitu kan, untuk ada jalur rapat nih gitu kan, pembahasan untuk mengadakan sebuah event lah gitu yang bertujuan untuk bisa memberikan pengetahuan kepada mahasiswa-mahasiswa di bawah bimbingan organisasi itu. Ya kita posisinya lagi di rumah gitu kan, yang semua juga bisa tiduran, bisa sambil ngopi atau bisa sambil main gitu kan. Kegiatan lain lah ya. Ya dengan keenakan dengan kesenangan seperti itu, kesenangan pribadi seperti itu di rumah, ya mau ngomong kita harus meninggalkan untuk sesuatu yang sudah menjadi komitmen bersama di awal. Nah itu. Jadi kalau memang kita punya jiwa organisasi, nah ditambah masuk ke dalam organisasi di masa pandemi ini, itu tingkat komitmen itu harus perlu ditingkatkan gitu. Betul. Jadi itu sih paling mendasar dan gak banyak deh. Dari situ akan memberikan suatu hal yang lainnya lah, insya Allah sih. Jadi komunikasi memang sangat penting, dan ditambah dengan komitmen untuk menjaga hal itu. Jadi ya bahasa lainnya ya bertanggung jawab lah dengan apa yang sudah kita inginkan gitu di awal. Kayak misalkan ya gue siap untuk bisa terjun, untuk bisa memanage time juga dan yang lain-lain gitu. Karena kan biasanya di oprek itu pasti ada pertanyaan di wawancaranya kan, ketika interview menjadi anggota.
untuk bisa apakah bisa memanage waktu gitu, apakah bisa komitmen, komitmennya seperti apa. Nah itu yang perlu diingat kembali dan sebagai ketua atau sebagai koordinator juga perlu mengingatkan kembali ke anggotanya gitu dan anggotanya juga perlu memahami hal itu, bukan malah merasa ya terserah gue gitu. Jadi memang itu aja gitu. Ya lagi-lagi itu komitmen gitu. Belajar komitmen dari organisasi itu tetap penting gitu kan, karena dengan belajar komitmen itu ya nanti kita akan juga memulai komitmen tuh dengan yang lainnya, misalkan di tempat yang lain gitu. Nah itu sangat berpengaruh ketika kerja. Nah kebetulan gue juga sambil kerja juga sekarang gitu kan. Sekarang udah kerja. Wah, luar biasa. Iya. Itu butuh banget komitmen yang kuat karena dunia kerja itu lebih maksimal dong. Iya, dunia kerja tuh benar-benar beda. Beda parah. Nah makanya pada saat ikut organisasi, kegiatan itu ibaratnya trainingnya lah ya, Bang Asmi. Betul, trainingnya masuk ke dunia kerja, gitu ya. Betul. Iya. Itu sih. Itu ya, luar biasa. Jadi yang saya simpulkan sih, pesannya tuh dari Bang Asmi itu 2K, 2K, yaitu komunikasi dan komitmen. Itu aja ya. Iya, betul. Dari situ, dari hal dasar itu, insya Allah deh teman-teman pada saat nanti masuk ke dunia magang, dunia kerja ataupun ingin berbisnis ya, startup itu adalah menjadi hal paling mendasar yang bisa menjalankan semua hal tersebut dengan baik. Nah, Bang Asmi, kalau misalnya nanti nih Seekers mencari informasi tentang KMFIB atau tentang ELC, gimana tuh caranya tuh? Instagramnya kah, Twitternya ataupun yang lainnya? Silakan Bang Asmi. Oke, untuk menghubungi lebih lanjut, mungkin kalau di ELC itu sekarang yang saya tahu itu ketuanya ada di anak psikologi di angkatan 2019, nggak salah namanya Salsal Bila Haura. Nah mungkin kalau di Instagram itu ada, sebentar ya dicek dulu kali ya biar nggak salah. Instagram itu kalau nggak salah @ilc. Iya, @ilc ya. Ya kalau ILC itu @ilc.wi. Nah itu kalau ILC. Nah kalau KMFIB langsung ketik aja KMFIB WI, itu udah ada _WI. Nah di situ bisa langsung nge-DM atau bisa ngehubungi saya sendiri. Tapi untuk informasi untuk kedepannya bahwa ketua baru di periode baru itu sudah ada, itu Kak Salman juga. Nanti mungkin bisa ngobrol-ngobrol juga. Tapi kalau misalkan kalau misalkan mau ngobrol-ngobrol di luar itu juga ya tetap ke saya juga masih bisa gitu. Jadi silakan aja untuk di follow Instagramnya. Mungkin Instagramnya boleh dikasih tahu kali. Boleh dong, kasih tahu aja gitu. Dicatat aja benar. Jadi ilc.wi sama @KMFIB_WI. Oke, siap. Bang Asmi, makasih banyak ya sudah mau berdiskusi nih, konsul bersama dan bahkan berbagi cerita. Gimana caranya bisa ngebagi tuh Bang, kuliah, ikut lomba juga, organisasi juga, dan sekarang Bang Azmi sambil kerja. Luar biasa Bang, makasih banyak, sukses selalu, sehat selalu. Dan tentu untuk Seekers yang menyaksikan video ini, terima kasih banyak sudah menyaksikan, dan tentu jangan lupa untuk menonton episode-episode nongol lainnya, nongkrong online lainnya di episode-episode dan series berikutnya. Dan jangan lupa untuk follow Instagram @ilc.wi dan untuk KMFIB_WI. Gitu ya Bang Asmi ya. Dan tentu yang terakhir jangan lupa untuk follow dan juga like, comment, and subscribe di YouTube Universitas Al-Azhar Indonesia. Sekali lagi Seekers, terima kasih banyak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you Seekers. Terima kasih Bang Asmi. Selamat kembali.